Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhat tulab rahimani wa rahimakumullah. Sanwasil darsana fi madda usulul fiqh wa mazilna ma'al kitab Syarhul Waraqat fi usulul fiqh di Syekh Fauzan. Wal'an nantaqil ila bab al-mandub wal mubah. Kita akan masuki bab mandub dan mubah. Qala muallif wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Wal mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Naam. Mandub adalah perbuatan yang mendapatkan pahala bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi ungkapan ma yusabu ala fi'lihi itu perbuatan yang mendapatkan pahala bagi yang mengamalkannya atau melakukannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diberikan hukuman atau sanksi bagi orang yang meninggalkannya. Wal mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Adapun mubah, perbuatan yang tidak mendapatkan pahala apabila mengerjakannya dan tidak diberikan hukuman karena meninggalkannya. Waqala syarih al-qismu tsani yakni al-mandub. Kita masuk bagian yang kedua tentang mandub, di mana pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang wajib. Naam. Wal aslu wal mandubu ilaih. Fahudhifa harful jarri li fahmil makna. Al-mandub redaksi aslinya adalah al-mandub ilaih. Kemudian dibuang atau dihapus huruf jarnya dikarenakan sudah difahami. Naam. Wa huwa lughatan ismu maf'ul minan nadb. Wa huwa du'a'u ila al-fi'l. Wa qayyadahu ba'duhum bid-du'a'i ila amrin muhim. Kemudian secara bahasa adalah isim maf'ul dari an-nadb, yaitu ajakan untuk mengerjakan perbuatan. Ad-du'a'u ila fi'l, ajakan untuk mengerjakan perbuatan. Dan sebagian ulama ada yang memberikan qaid atau batasan dengan ajakan pada sesuatu yang penting. Qala syair, berkata seorang penyair, la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fin naibati ala ma qala burhana. Mereka tidak meminta pada saudara mereka ketika mengajak mereka pada sesuatu yang penting atas apa yang dia mengatakan petunjuk. Nah, syair yang barusan dibaca ini adalah digunakan untuk menjadi dalil makna dari kata yandub, artinya mengajak. Nah, wastilahan ma talaba asy-syari'u fi'lahu talaban ghairu jazim. Sedangkan menurut istilah, mandub adalah sesuatu yang pembuat syariat menuntut untuk dikerjakan dengan tuntutan yang ghairu jazim, tidak kuat. Kasiwak warrawatib wattatayyubi yaumal jumu'ah. Nah, seperti siwak, ibadah-ibadah rawatib,
menggunakan wewangian pada hari Jumat. Dan tadi ada penggunaan istilah kata rawatib itu tentu seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Nah, wal qaidul awwalu li ikhrajil muharram wal makruh wal mubah wal qaidul tsani li ikhrajil wajib. Dengan batasan yang pertama yaitu mayusabu ala fi'lihi, di sana hukum haram, makruh dan mubah keluar dari definisi. Sedangkan dengan batasan yang kedua, wala yu'aqubu, diulangi, dengan ma talaba syari'u fi'lahu, ya, itu batasan yang pertama. Kemudian batasan yang keduanya, ghairu jazim, talaban ghairu jazim, itu mengeluarkan hukum wajib. Nah, wal mandubu kama qala al-musannifu yusabu al-mukallafu ala fi'lihi wa dhalika bi qasdil imtithal wa la yu'aqabu ala tarkihi. Adapun mandub sebagaimana penulis Al-Waraqat Syekh Al-Juwaini mengatakan adalah seorang mukallaf akan diberi pahala karena mengerjakannya dengan niat melakukannya karena ketaatan. Imtithal. Nah, dan tidak dihukum karena meninggalkannya. Wal mandubu khadibun lil wajib. Mandub itu seakan seperti pelayan bagi wajib. Fahuwa dafi'un qawiyyun 'ala al-iltizami bil wajibat. Idhafatan ila annahu yajburu an-naqsa fiha kama dallat as-sunnatu 'ala dhalik. Mandub itu adalah pendorong yang kuat untuk komitmen dengan kewajiban-kewajiban. Ditambah lagi mandub bisa berfungsi untuk menambal kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Sebagaimana sunnah menunjukkan hal tersebut. Nah, ketika ada kekurangan misalkan dalam pelaksanaan ibadah wajib, maka mandub inilah yang menutupi kekurangan tersebut. Nah, yaqulu Syatibi rahimahullah, al-mandubu idza i'tabartahu i'tibaran a'ammu wajadtahu khadiman lil wajib li'annahu imma muqaddimatun lahu aw tidhkarun bihi kana min jinsihil wajib wa aw la falladhi min jinsihil wajib. Nah, Imam Syatibi mengatakan mandub itu jika kamu memperhatikan kemudian memperhitungkan dengan pertimbangan yang lebih umum, lebih luas, maka akan kamu dapati mandub itu berkhidmat, ya. Wajadtahu khadiman lil wajib. Berkhidmat atau sebagai membantu ibadah yang wajib. Li'annahu imma muqaddimatun lahu aw tidhkarun bihi. Karena mandub itu bisa menjadi berfungsi sebagai muqaddimah bagi yang wajib atau sebagai pengingat bagi yang wajib tadi. Karena min jinsihil wajib aw la. Dia bisa masuk jenisnya yang wajib atau bukan. Falladhi min jinsil wajib, misalkan contoh ya, yang termasuk dalam jenis wajib. Karena wafil sholawati ma'a faraidhiha. Seperti sholat nawafil dan sholat fardu. Sama-sama jenisnya sholat, ya. Walladhi min ghairi jinsihi kasiwaki wa ta'jilil iftar wa ta'khiri sahur. Nah, yang masuk selain jenis yang wajib seperti bersiwak, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur.
Maksudnya adalah dalam bersiwak tidak ada istilah siwak wajib lalu siwak sunnah, ya. Yang ada juga puasa wajib dan puasa sunnah. Dan tidak ada menyegerakan berbuka wajib dan sunnah. Begitu juga mengakhirkan sahur. Nah, inilah penjelasan yang dimaksudkan oleh Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Baik, kita lanjutkan. Wa mana kalamuhu rahimahullah anna man hafadha 'ala al-mandubati hafadha 'ala al-wajibat wa man qassara fil mandubati fahuwa urdah li an yaqsura fil wajibat. Ungkapan beliau Imam Syatibi ini bermakna siapa yang menjaga ibadah-ibadah mandub maka dia orang yang berpulang untuk bisa menjaga ibadah-ibadah wajib. Dan siapa yang kadang-kadang melalaikan, kurang perhatian, mengabaikan ibadah-ibadah mandub, maka ia pun berpeluang untuk mengabaikan, kurang perhatian, kurang serius, kurang sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah wajib. Wa jumhurul usuliyyin ala anna al-mandubat ma'murun bihi haqiqatan kama taqaddama fi ta'rif أن المندوب طاعة والطاعة تكون بامتثال أمر الله تعالى. Jumhur ulama usul fikih berpendapat bahwa mandub itu diperintahkan secara hakiki sebagaimana disebutkan dalam definisi. Karena mandub itu merupakan ketaatan. Ketaatan itu dilakukan dengan mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Fakana al-mandubu ma'murun bihi haqiqatan. Maka bisa disimpulkan bahwa mandub itu diperintahkan secara hakiki. Qala Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan. Wa hadza amrun 'amun yashmalu al-wajib wal manduba. Ini adalah perintah yang sifatnya umum yang mencakup ibadah wajib dan mandub. Wa sayati insyaallah ta'ala fi babil amr inqisamul amri ila amrin ijabin aw amri istihbab. Insya Allah dalam pembahasan bab amar akan ada pembagian amar itu menunjukkan wajib dan menunjukkan istihbab. Baik, kita batasi sampai mandub terlebih dahulu. Satu paragraf kembali. Bagi fikrah wahidah. Wa yusammal mandubu sunnatan wa mustahabban wa tatawuan wa naflan. Wa hadha ala ra'il jumhur. Nah, setelah definisi, sekarang dilanjutkan bahasan istilah-istilahnya. Mandub itu dinamakan juga nama lainnya sunnah, mustahab, tatawwu, dan nafil. Ini menurut pendapat jumhur. Namun ada perbedaan dengan pendapatnya kalangan ulama Hanafiyah. Khilafan lil Hanafiyata alladhina ja'alul mandub muradifan lil nafli. Wala karaha indahum fi tarkihi wa farraqu baina sunnah wa naflah. Faja'aluha a'la minhu ratbah. Fa in kanat mu'akkadah fatarakaha makruhun tahriman. Wa in kanat ghairu mu'akkadatin fatanzihan. Nah, berbeda dengan kalangan ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa mandub itu sama dengan nafil dan meninggalkannya tidak tercela. Mereka membedakan antara sunnah dan nafil. Ya. Kemudian mereka juga menjadikan sunnah lebih tinggi kedudukannya daripada nafil.
Jika ada penguat, maka meninggalkannya masuk kategori makruh tahrim. Jika tidak diberikan penguat, maka masuk kategori makruh tanzih. Nah, nanti untuk penjelasannya tentang apa makruh tahrim, makruh tanzih, insyaallah ada pembahasannya secara khusus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.